Selamat siang teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah tugas wawancara dari mata kuliah Kewarganegaraan. Saya sendiri Anjas Jonathan Burito dari Teknik Mesin Angkatan 2022 dan juga teman saya sebagai narasumber Muhammad Bilal Al-Islami, Ilmu Aktuari Angkatan 22. Apakah menurut Anda ada perbedaan perlakuan hukum antara pelaku korupsi kelas atas dan pelanggar hukum oleh masyarakat kecil? Ya tentu, ini kita berbicara fakta bahwa memang beberapa kali kita lihat di media sosial, di televisi, siaran televisi, kemudian di platform media sosial memang banyak memberitakan dengan fakta lapangan terjadi bahwa memang ada perbedaan yang sangat jelas signifikan bagaimana pemberian hukuman antara mereka-mereka yang korupsinya itu kelas atas dan juga oleh masyarakat biasa. Itu terlihat jelas beberapa fakta. Jadi tanpa harus dijelaskan, tentunya teman-teman pun pasti mengetahui hal tersebut. Dan dari saya tentu melihat hal itu mengatakan pasti ada perbedaan dari hal itu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini yang lagi hangat nih. Dalam kasus korupsi perminyakan, seberapa besar peran kekuasaan dan uang dalam mempengaruhi proses hukum? Kalau kita lihat ya, di sini minyak adalah kita katakanlah Pertamina dan lain sebagainya teman-teman. Di sini pasti duit yang bermain ini adalah bukan duit yang kecil, sehingga pastilah sangat besar peran daripada kekuasaan tersebut. Karena mungkin juga kalau kita lihat beberapa yang sudah tertangkap juga adalah mereka-mereka ini yang duduk dalam jabatan yang tinggi di sebuah instansi tersebut. Dalam artian dalam jabatan tersebut otomatis mempengaruhi kekuasaan, besarnya peran mereka ini. Kemudian uangnya ya sudah kita ketahui lah, beberapa yang mereka korupsi nominalnya kita ketahui, sehingga ya kalau kita lihat bagaimana atau seberapa besar, pastilah sangat besar. Oke, mungkin pertanyaannya cukup sekian. Terima kasih Bilal atas waktunya. Sama-sama. Apa pendapat Anda tentang ungkapan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas dalam konteks sistem hukum kita saat ini? Menurut saya ungkapan hukum tajam ke bawah dan hukum tumpul ke atas itu masih cukup menggambarkan hukum kita pada saat ini, karena seperti yang kita tahu bahwa kalau masyarakat kecil yang berbuat salah itu lebih cepat proses hukumnya, bahkan bisa mendapatkan hukum yang lebih berat, sedangkan orang yang punya kekuasaan atau jawaban bisa jadi proses hukumnya menjadi lambat atau mungkin seperti dilindungi. Dalam kasus korupsi minyak, seberapa besar peran kekuasaan dan uang dalam memengaruhi proses hukum? Jujur dalam kasus besar seperti korupsi minyak, kita tahu bahwa uang dan kekuasaan itu memiliki pengaruh besar, seperti mulai dari proses penyelidikan, bahkan sampai pada keputusan akhirnya, karena bisa jadi keputusan akhirnya itu membuat hukum menjadi tidak memiliki rasa keadilan, karena biasanya masyarakat sudah tahu siapa yang salah dan siapa yang benar, namun karena hasil akhir atau keputusan dari proses hukum itu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau jauh dari rasa keadilan. Sebelumnya selamat siang teman-teman semua. Jadi kali ini kita akan mengerjakan tugas wawancara KWN. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Surya Saputra dan rekan saya Yohanes Safadi dari Mawakili Angkatan 22. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama, apa pendapat Anda tentang ungkapan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas dalam konteks sistem hukum kita saat ini? Jadi kalau tanggapan saya itu benar banget ya, karena seperti yang kita tahu di berita-berita sekarang tuh banyak kita lihat bahwa hukum itu rata-rata untuk pejabat-pejabat di atas itu malah tidak menegakkan hukum itu, tapi justru kalau ketika masyarakat menengah ke bawah itu dia tajam atau sama aja merugikan. Kayak kita bisa lihat yang terakhir ada ibu-ibu yang ketangkapan basah mencuri itu dihakimi banget, sedangkan koruptor-koruptor pejabat itu tidak dihukum sebagaimana mestinya. Baik, kita langsung ke pertanyaan kedua. Apakah menurut Anda ada perbedaan perlakuan hukum antara pelaku korupsi kelas atas dan pelanggaran hukum oleh masyarakat kecil? Ya, sesuai kayak pertanyaan pertama tadi, benar banget ya. Jadi ketika
pejabat di atas yang melakukan itu kadang hukumnya tidak sesuai, atau bahkan ada isu-isu bahwa penjara mereka aja lebih bagus dibandingkan masyarakat biasa. Tapi ketika masyarakat biasa yang melanggar hukum, itu biasa dihukumnya sangat berat dan kadang tidak manusiawi. Jadi itu untuk sekarang benar sih kejadian di Indonesia seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Dalam kasus korupsi minyak, seberapa besar peran kekuasaan dan uang dalam mempengaruhi proses hukum? Oke, ini menarik banget ya, isu yang baru banget. Jadi kalau menurut saya pribadi sih itu sangat berpengaruh, apalagi ketika kekuasaan itu harusnya bisa mengambil keputusan dengan tegas, tapi karena ada isu-isu permainan uang dan sebagainya, artinya hukum itu tidak berjalan dengan semestinya. Jadi pengaruh dari kekuasaan dan uang itu sangat berpengaruh dalam menentukan hukum yang diberikan kepada si koruptor itu. Mungkin itu saja dari tugas hari ini. Mungkin sudah. Terima kasih. Ya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadil Wafin Widodo. Jadi saya akan melakukan wawancara sebagaimana dari tugas KWN. Kita langsung aja. Saya Muhammad Ismail Muhammad Hakim, mahasiswa Ilmu Teknologi Informatika Ilmu dari program Ilmu Aktuari. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa pendapat Anda tentang ungkapan hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah? Oke, baik, terima kasih. Menurut saya itu bukan hanya sekedar ungkapan, tapi memang realitanya di Indonesia benar-benar terjadi, dan case-case yang seperti itu tentunya sudah banyak kita lihat ya di TV, di media dan di mana-mana. Mulai dari pejabat yang korupsi timah hanya sekian tahun, tapi yang mencuri kambing bertahun-tahun. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Apakah menurut Anda ada perbedaan perlakuan hukum antara pelaku korupsi kelas atas dan pelanggaran hukum oleh masyarakat kecil? Di Indonesia tentunya kalau kita mengikuti berita-berita terkait korupsi, yang kelas kakap dan kelas bawah itu memiliki perbedaan atau treatment yang berbeda antara korupsi kelas kakap sama orang kecil-kecil yang biasa mencuri. Contohnya yang kemarin baru saja terjadi, emas itu diisukan dia sampai beribu-ribu triliun kan, tapi hanya dipenjara sekitar 12 tahun. Sedangkan masyarakat kecil itu hanya mencuri sapi atau kambing itu bisa sampai ancamannya 7 tahun. Itu kan tidak menyatakan bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajamnya ke bawah. Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yaitu sistem hukum saat ini dinilai masih belum adil, di mana hukum cenderung lebih keras terhadap masyarakat kecil dibandingkan kalangan elit seperti pelaku korupsi. Terdapat perbedaan perlakuan hukum yang nyata, terutama ketika kekuasaan dan uang ikut memengaruhi proses hukum. Hal ini memperkuat anggapan bahwa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi kesimpulan dari hasil riset kami yaitu dari kasus tajam ke bawah, tumpul ke atas, mencerminkan ketimpangan penegakan hukum di Indonesia. Hukum menunjukkan perilaku tegas terhadap masyarakat kecil yang melakukan pelanggaran ringan, tetapi lunak terhadap pihak yang memiliki kekuasaan dan kekayaan meskipun dengan melakukan kejahatan besar, contohnya kejahatan kerah putih. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi, sehingga merusak prinsip keadilan yang seharusnya berlaku ke semua masyarakat tanpa pandang bulu. Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat presentasikan. Terima kasih.